Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 26 April 2025. Judul, Hidup dalam Pengharapan Injil. Nats firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Adik perempuan saya menderita kanker tulang yang ganas. Setelah bertahan dalam pengobatan selama 1,5 tahun, penyakitnya makin parah. Di hari ia merasa tidak sanggup lagi bertahan, ia minta masuk rumah sakit di Singkawang. Saya mendatangi rumah sakit dan mendampingi dia. Dengan suara yang terbata-bata dan sesak, ia berusaha menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ia pertama berterima kasih kepada saudara-saudaranya yang telah berusaha mengobatinya walaupun tidak dapat disembuhkan. Ia juga berpesan supaya ayahnya juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika sesaknya makin parah, ia mengatakan, "Sampai kita bertemu kembali di rumah Bapa di sorga." Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebagai anak Tuhan yang telah memiliki pengharapan dan keselamatan dalam Kristus. Dalam hari ini, Petrus mengatakan, Allah telah melahirkan kembali orang percaya melalui kebangkitan Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini bukan sekedar pengharapan dunia yang sementara, melainkan pengharapan surgawi. Orang percaya akan memiliki warisan yang tidak binasa, tidak cemar dan tidak layu, yang disimpan di sorga bagi orang yang percaya. Ini menunjukkan keselamatan yang Tuhan berikan pada orang percaya adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat diambil dari siapapun. Keselamatan ini dijaga oleh kuasa Allah melalui iman hingga kita menerimanya secara penuh di akhir zaman. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita semua akan hidup bersama dengan Dia. Bukan sementara, tapi kekal selama-lamanya. Inilah pengharapan kita sesuai dengan Injil yang kita percayai. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita pengharapan yang kekal. Hidup kita telah terjamin bukan hanya di hidup ini, tapi juga kehidupan yang akan datang. Karena itu, hidup kita sebagai orang percaya yang telah memiliki pengharapan yang kekal harus berbeda dengan orang lain. Kita harus hidup lebih semangat dari orang lain dalam bekerja, melayani, belajar, dan lain-lain. Bahkan kita harus memberi yang terbaik dari waktu, tenaga, talenta, dan keuangan kita untuk pekerjaannya. Kita bukan hanya berinvestasi dalam dunia ini saja, tapi juga berinvestasi untuk kekekalan. Karena kita telah memiliki pengharapan hidup kekal, maka hidup kita harus berbeda dengan orang yang belum percaya. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.